Kisah Said bin Al-Ash, sahabat Rasulullah yang hidup matinya untuk Islam. Said bin Al-Ash adalah salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk dari kelompok Al-Sabiqunal Al-Awalun, yaitu kelompok pertama yang mengakui kenabian Rasulullah. Ia berasal dari kabilah Banu Umayyah, bagian dari suku Quraisy, yang merupakan kabilah yang paling berpengaruh di Makkah. Nama lengkapnya adalah Said bin Ash bin Said bin Ash bin Umayyah bin Abdu Syams, keturunan Bani Umayyah. Mimpi yang mengubah hidup. Said bin Al-Ash adalah seorang pribadi yang memilih untuk diam. Seorang pendiam yang sebenarnya memiliki keingintahuan yang besar. Karena itu, ia lebih senang mendengarkan dalam diamnya. Ia sering mendengar tentang ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, yang mengaku sebagai utusan Allah. Ia juga menyaksikan bagaimana kaum muslimin mendapat perlakuan buruk dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, ia bermimpi tentang hal yang sangat mengerikan, yaitu ia tengah berdiri di hadapan lautan api yang menyala dengan dahsyatnya dan didapatinya bahwa ayahnya yang berdiri di belakangnya hendak mendorongnya ke dalam lautan nyala api yang menyala itu. Namun sesaat sebelum ayahnya mendorong dirinya ke lautan api tersebut, ia melihat Rasulullah menarik tubuhnya menjauh sehingga dirinya aman dari bahaya. Mendapati mimpi tersebut membuatnya sangat ketakutan dan menerka-nerka tentang arti dari mimpi tersebut. Lalu ia berinisiatif untuk menemui sahabatnya, Abu Bakar, dan bertanya padanya mengenai mimpi yang mengerikan itu. Lalu Abu Bakar menyarankan kepada Said untuk menemui Rasulullah, karena hanya Rasulullah lah yang akan membuatnya terhindar dari lautan api tersebut. Said bin Al-Ash pun sesegera mungkin menemui Rasulullah dan menceritakan segalanya yang telah ia lihat di dalam mimpinya. Lalu Rasulullah mengajaknya untuk memeluk Islam dan mengatakan padanya untuk meninggalkan segala hal yang menyekutukan Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, ia resmi memeluk agama Islam. Rasulullah menyambut kedatangannya menjadi salah satu bagian dari saudara seimannya dengan senang hati. Setelah masuk Islam, Said bin Al-Ash menjadi seorang muslim yang taat dan setia. Ia tidak peduli dengan cemoohan dan ancaman dari ayahnya dan kaumnya. Ia tetap berpegang teguh pada agama yang telah ia pilih. Ia juga berusaha untuk menyiarkan Islam kepada saudara-saudaranya, seperti Khalid dan Amr, yang kemudian juga masuk Islam dan ikut dalam hijrah ke Habasyah. Said bin Al-Ash juga ikut berperang bersama Rasulullah dalam berbagai peperangan, seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Handak, dan Perang Khaybar. Ia menunjukkan keberanian dan kesungguhan dalam membela agama Allah. Ia juga menjadi salah satu saksi atas peristiwa Isra Miraj, yang merupakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit dan bertemu dengan Allah. Kisah kedermawanan Said bin Al-Ash. Suatu ketika, Muhammad bin Jaham al-Barmaki, gubernur pada masa Khalifah Al-Mamun, bermaksud menjual rumahnya. Beberapa orang berkumpul dan salah seorang di antara mereka membayar rumah itu seharga 50.000 dirham. Muhammad bin Jaham berkata kepada si pembeli, "Ambillah rumah ini dan berbahagialah serta bersenang-senanglah." "Mengapa demikian?" tanya si pembeli heran. Dijawab oleh Muhammad bin Jaham al-Barmaki, "Karena rumah ini berdampingan dengan rumah Said bin Al-Ash." Lalu pembeli bertanya kembali, "Bagaimana perilakunya terhadap para tetangga? Jika kamu meminta sesuatu dia pasti akan memberi. Bila kamu tidak meminta, dia akan menawarkan diri. Bila kamu menyakitinya ia akan membalasnya dengan kebaikan. Dan bila ia berbuat baik kepadamu, ia tidak akan menceritakannya kepada orang lain." Cerita ini sampai ke telinga Said bin Al-Ash. Ia pun memberi Muhammad bin Jaham 100.000 dirham seraya berkata, "Ambillah uang ini dan urungkan niatmu untuk menjual rumah." Setelah Rasulullah wafat, Said bin Al-Ash tetap berjuang untuk menjaga keutuhan dan kemurnian Islam. Ia menjadi salah satu pendukung Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia juga menjadi salah satu penasehat Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan kerabatnya dari kabilah Banu Umayyah. Ia bahkan pernah diangkat menjadi gubernur Kufah dan Madinah oleh Utsman dan Muawiyah. Said bin Al-Ash wafat pada tahun 678 atau 679 Masehi, di Al-Arsa, dekat Madinah. Ia meninggalkan jejak yang indah sebagai seorang sahabat Rasulullah yang hidup matinya untuk Islam. Ia juga menjadi teladan bagi umat Islam hingga kini, dengan keteguhan imannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta keikhlasan dan kepatuhannya dalam menjalankan syariat Islam.